Selepas kabar Mahfud MD menyatakan mundur atau berencana mundur untuk posisinya sekarang sebagai Menteri Polhukam di Kabinet Jokowi, muncul pertanyaan apakah kepercayaan jajaran kabinet terhadap Presiden Jokowi sudah mulai luntur sehingga ada yang merasa tidak nyaman. Bagaimana pula seharusnya Presiden bersikap di tengah situasi tensi politik yang meningkat saat ini. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini perwakilan dari tim Ses Ganjar Mahfud Islah Bahrawi, kemudian Sekjen Projo Handoko, dan pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia Huria. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Islah, Anda orang yang terbilang cukup dekat juga dengan Prof. Mahfud. Sebetulnya kegusaran apa yang dirasakan oleh Prof. Mahfud sampai akhirnya sudah masuk skala maksimal dan memutuskan saat ini mundur dari kabinet? Sebenarnya bukan gusar ya, nggak elok lah pakai kata gusar. Jadi kebetulan saya memang, saya kebetulan memang yang dipanggil hari Selasa kemarin setelah Pak Mahfud bertemu dengan Ibu Mega dan beberapa ketua partai koalisi dan juga ketemu dengan Pak Pratik Senin petang. Sehingga Selasa saya sempat dipanggil untuk berdiskusi tentang proses mundurnya Pak Mahfud dari kabinet. Sebenarnya Pak Mahfud sendiri itu dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur kecuali Prabowo mundur. Ini persoalan etik. Selalu Pak Mahfud itu setiap berbicara tentang posisinya sebagai menteri dan sekaligus cawapres, Pak Mahfud selalu berbicara tentang etik gitu. Nah ini memang sesuai perkataan Pak Mahfud yang memang etik itu beyond of all gitu. Dia selalu menyampaikan itu. Tapi ketika Pak Mahfud punya anggapan bahwa saya harus berada sebagai Menko Polhukam dan supaya saya bisa mengawasi perjalanan pemilu sebagai satu pekerjaan politik, Pak Mahfud masih berusaha bertahan. Dan waktu itu sudah ada desakan untuk mundur waktu itu dari beberapa orang, terutama dari beberapa TPN ketika itu. Bahkan Mas Ganjar pernah meminta lewat saya juga untuk bagusnya Pak Mahfud mundur deh, supaya punya banyak jadwal dan lebih fokus terhadap proses kampanyenya. Kenapa kemudian saya bilang gusar? Karena kan belakangan muncul isu ketidaknyamanan itu tadi. Berarti kalau posisi Pak Mahfud sendiri dalam internal kabinet sebelum memutuskan untuk menyatakan mundur itu tadi, kondisinya gimana? Ya, Pak Mahfud tetap mundur tidak gusar. Bahkan kemarin saya bilang ke Pak Mahfud, kenapa harus ketemu presiden untuk mundur? Lalu kata Pak Mahfud bilang begini, Mas Islah, Pak Jokowi itu orang Jawa, saya orang Madura. Ini bahasa Madura yang dia sampaikan ke saya. Jabatan itu ada di orang lain. Tapi soal moral dan etika itu ada di diri kita. Saya tidak mau, saya harus datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nggak boleh. Saya harus ketemu. Ini soal moral dan etik juga. Nah ini bukti bahwa Pak Mahfud tidak gusar. Kalaupun ada kekecewaan karena ada beberapa Pak Jokowi yang semakin terbuka untuk mendukung salah satu paslon, bahkan menurut Pak Mahfud ya dia menyampaikan klarifikasi dengan hanya satu tulisan dari satu pasal dari beberapa pasal yang seharusnya saling mengikat di dalam pasal aturan pelibatan presiden dalam kampanye. Ini memang menjadi satu sisi dari Pak Mahfud yang menganggap saya ternyata memang sudah tidak bisa menjadi pengawas dalam pemilu ini karena toh Jokowi hanya menemui menteri-menteri yang terkait dengan salah satu paslon saja. Sementara seharusnya Pak Jokowi harus mengajak saya bertemu untuk berdiskusi tentang pemilu, di mana pemilu ini salah satu stakeholdernya adalah Pak Mahfud. Nah ini mungkin ada beberapa kekecewaan yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak memberikan satu contoh kepada kabinet untuk bertindak netral gitu. Oke, merespon rencana mundur ini karena kita kan masih menunggu pernyataan resmi dan juga sikap resmi dari istana gitu ya, karena permohonan pengunduran diri rencananya mau diserahkan hari ini, Mas Handoko. Gimana merespon ini? Ya, saya melihat ini kan saya mungkin lebih mencermati pada sisi pernyataan tadi ada bahwa dianggap ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi segala macam itu tadi. Jadi terkonfirmasi oleh Mas Islah bahwa bukan itu problemnya memang. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan situasi dengan Pak Jokowinya, tidak ada juga misalnya isu-isu bahwa kabinet itu kemudian tidak percaya kepada presiden, bukan itu pokok poinnya. Jadi memang itu merupakan pilihan-pilihan hak dari masing-masing, misalnya apakah kemudian masih secara aturan semua diperbolehkan, apakah tetap berada di kabinet atau kemudian misalnya kami di Projo misalnya ya, kami memilih misalnya
karena Menteri Komunikasi itu ketua umum kami itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses pemilu gitu ya, misalnya memilih ketua umum kami Budi Aris Setiadi tidak berada di tim kampanye nasional, cukup saya kemudian bendara umum Projo yang berada di TKN, itu kan pilihan-pilihan. Jadi saya menampik bahwa mundurnya Pak Mahfud ini kemudian dibawa ke sana kemari seolah-olah kemudian menjadi bentuk ketidakpercayaan atau terjadinya legitimasi dari presiden segala macam. Tapi lebih memandang ini memang menjadi hak masing-masing, silahkan itu boleh mau tetap berada sebagai menteri ataupun kemudian mengundurkan diri. Mungkin pada situasi Pak Mahfud itu yang lebih terasa karena beliau adalah salah satu pasangan calon. Karena isu ini bisa jadi berkembang, Mas Handoko, karena setelah Pak Mahfud mundur, Ibu Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur begitu di KSP. Akhirnya muncullah masalah ketidakpercayaan ke internal kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Jadi gimana menurut Anda, Mas Handoko? Berbeda sebetulnya. Agak berbeda. Mestinya kalau Mbak Dhani memang mundur ya, justru mungkin sejak dari awal, sama seperti yang dilakukan oleh kawan deputi yang lain, juri, ya kan? Pak Juri Ardiantoro sama Mbak Dhani itu posisinya sama-sama deputi di kantor staf presiden. Dan Juri Ardiantoro kemudian menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional. Dan Mas Juri dari begitu ditetapkan sebagai wakil ketua, dia memilih jalan yang lebih tegas, lebih clear gitu. Beliau mundur dari jabatan deputi kantor staf presiden. Sementara Mbak Dhani deputi 5 kantor staf presiden baru kemudian sekarang melakukan mundurnya. Hal yang berbeda. Tapi menurut Mbak Huria sendiri dengan mundurnya Pak Mahfud ini dari posisi Menko Polhukam, apakah bisa dibaca bahwa ada tendensi kepercayaan kepada presiden yang memudar? Menurut Anda gimana, Mbak Huria? Kalau kita lihat statistiknya, saya kira tidak terlalu terpengaruh ya kepercayaan publik pada presiden. Minimal kalau kita lihat berdasarkan hasil survei. Tetapi bahwa kemudian publik bisa membaca ada keretakan gitu ya di dalam kabinet Pak Jokowi, yang ini juga disebabkan karena ada banyak sekali konflik kepentingan di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya para menterinya saja, tetapi juga Pak Jokowi sendiri gitu ya. Saya kira punya konflik kepentingan yang sangat besar. Yang ini akhirnya membuat pertama orang-orang yang ada di dalam kabinet mungkin merasakan ketidaknyamanan itu ya. Yang kedua, publik juga membaca bahwa kabinet ini sulit dipertahankan soliditasnya ketika ada beragam konflik kepentingan yang berbeda dan juga ketidaknyamanan yang muncul di antara orang-orang di dalamnya karena manuver Pak Jokowi hari ini memang sudah semakin jelas gitu ya memperlihatkan tendensi dan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Saya kira demikian, Mas Tifal. Sebelum menyatakan mundur Mas Islah dari kabinet Presiden Joko Widodo, apakah Prof Mahfud juga sempat menceritakan kondisi internal kabinet? Karena kan yang beredar masalah ketidaknyamanan itu tadi. Apakah ada cerita terakhir yang disampaikan Prof Mahfud tentang kondisi di kabinet Indonesia Maju? Tapi jawabannya nanti ya. Kami juga akan melanjutkan diskusi di sesi berikutnya. Saudara tetap bersama kami.